Bank dan aplikasi investasi biasanya berjalan di dua jalur berbeda. Tapi sekarang, batas itu mulai dibuat semakin tipis. CIMB Niaga menggandeng platform investasi ajaib untuk memperkuat layanan investasi di aplikasi Ojto. Targetnya cukup besar, menjangkau 1 juta nasabah pada 2027. Lalu, apa yang sebenarnya berubah bagi nasabah? Dan apakah langkah ini bisa membuat masyarakat semakin aktif berinvestasi? PT Bank CIMB Niaga, TBK, atau BNGA memperkuat layanan investasi digitalnya melalui kerjasama dengan PT Ajaib Teknologi Indonesia. Kolaborasi ini diarahkan untuk menjadikan aplikasinya sebagai one-stop solution bagi kebutuhan keuangan nasabah. Artinya, dalam satu aplikasi, nasabah bisa melakukan berbagai aktivitas mulai dari menabung, bertransaksi, meminjam, hingga berinvestasi. Direktur Consumer Banking dan Emerging Business Banking, CIMB Niaga, Noviadi Wahyudi, mengatakan kolaborasi tersebut menargetkan 1 juta pengguna pada 2027. Target tersebut dibidik dari basis pengguna aplikasinya yang saat ini sudah mencapai lebih dari 3 juta pengguna. Jadi, kerjasama ini bukan hanya soal menambahkan fitur investasi. CIMB Niaga juga ingin menjadikan aplikasinya sebagai main operating account bagi nasabah individu dalam memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari. Selama ini, nasabah yang ingin melakukan aktivitas perbankan dan investasi biasanya harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Nah, kolaborasi CIMB Niaga dan Ajaib mencoba mengubah pola tersebut. Noviadi menyebut kerjasama ini diharapkan dapat menghapus batas antara aplikasi perbankan dan aplikasi investasi. Dengan integrasi tersebut, nasabah diharapkan bisa memulai sekaligus mengelola portofolio saham hanya melalui satu aplikasi. Bagi industri perbankan, ini menjadi bagian dari perubahan perilaku konsumen yang semakin menginginkan layanan keuangan yang praktis dan terintegrasi. Namun bagi nasabah, ada satu hal yang tetap penting. Kemudahan akses tidak berarti risiko investasi ikut hilang. Co-founder dan CEO Ajaib, Anderson Sumarli, melihat perkembangan investasi di masyarakat sudah memasuki tahap yang berbeda. Pemahaman mengenai investasi mulai semakin luas. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mendorong masyarakat agar lebih aktif berinvestasi dan membangun kebiasaan investasi secara berkelanjutan. Menurut Anderson, salah satu caranya adalah dengan membuat akses investasi semakin mudah dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat merasa nyaman menggunakan layanan investasi, mereka diharapkan bisa membangun kebiasaan investasi dalam jangka panjang. Namun, investasi tentu tidak selalu bergerak naik. Nilai saham maupun instrumen investasi lainnya bisa mengalami kenaikan dan penurunan. Karena itu, kemudahan transaksi seharusnya tetap dibarengi dengan pemahaman mengenai risiko, tujuan investasi, dan jangka waktu investasi. Kolaborasi ini juga terjadi ketika jumlah investor pasar modal Indonesia terus bertambah. Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KASEI, Equiesiki, menyebut jumlah single Investor Identification atau ESI di pasar modal nasional telah mencapai 30,24 juta investor per 5 Agustus 2026. Menariknya, komposisi investor terbesar berasal dari investor reksadana. Angka tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap investasi terus berkembang. Tetapi, bertambahnya jumlah investor bukan satu-satunya ukuran perkembangan pasar modal. KSEI juga menekankan pentingnya menciptakan investor yang aktif, memahami risiko, dan memiliki kepercayaan terhadap integritas pasar modal. Dengan kata lain, pertumbuhan jumlah akun investasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi dan perlindungan investor. Kalau kolaborasi ini berjalan sesuai target, perubahan paling terasa ada pada sisi akses. Nasabah tidak perlu terlalu banyak berpindah platform untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Perbankan menangani kebutuhan transaksi sehari-hari,
sementara layanan investasi memberikan akses untuk membangun portofolio. Bagi CIMB Niaga, integrasi ini juga membuka peluang untuk memperluas penggunaan OCETO. Dengan basis lebih dari 3 juta pengguna, terdapat pasar yang cukup besar untuk mendorong adopsi layanan investasi. Target 1 juta pengguna pada 2027 pun menunjukkan seberapa besar potensi yang sedang dibidik. Yang menarik, kerjasama CIMB Niaga dan Ajaib ini bukan hanya cerita tentang dua perusahaan yang menggabungkan layanan. Ini juga mencerminkan perubahan ekosistem keuangan Indonesia. Bank semakin masuk ke layanan investasi, sementara investasi semakin dekat dengan aktivitas perbankan sehari-hari. Di sisi lain, jumlah investor pasar modal yang sudah mencapai 30,24 juta SI menunjukkan bahwa pasar investasi Indonesia memiliki basis pengguna yang semakin besar. Tantangannya sekarang bukan hanya bagaimana menambah jumlah investor, tetapi bagaimana memastikan investor tersebut memahami produk yang dibeli, mengetahui risikonya, dan mampu mengambil keputusan secara rasional. Ini merupakan langkah yang sangat positif tentunya untuk semakin mempermudah masyarakat mengakses pasar modal Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dalam beberapa tahun terakhir kita bersama menyaksikan pertumbuhan jumlah investor pasar modal Indonesia yang sangat menggembirakan. Per 5 Agustus 2026, jumlah SIT pasar modal Indonesia telah mencapai 30,24 juta investor dengan kontribusi terbanyak dari investor reksadana. Pencapaian tersebut menunjukkan semakin besar minat masyarakat untuk mulai berinvestasi. Sebagai penyedia infrastruktur penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia, tentunya KSEI senantiasa mendukung berbagai inovasi yang tetap berlandaskan prinsip keamanan, efisiensi, transparansi, dan tentunya perlindungan investor. Kami meyakini bahwa dengan semakin kuat kolaborasi antara pelaku industri, maka semakin kuat juga fondasi ekosistem pasar modal Indonesia. Dengan demikian, peningkatan jumlah investor juga selaras dengan terciptanya investor yang aktif, memahami risiko investasi, serta memiliki kepercayaan terhadap integritas pasar modal Indonesia. Momen kolaborasi ini juga mengingatkan kita semua Bapak Ibu, bahwa pertumbuhan pasar modal tidak dibangun oleh satu institusi saja, tapi dibangun oleh kerjasama antar institusi. Ya, kami berharap ingin menjadi one-stop financial solution yang bisa terus melengkapi ekosistem layanan keuangan, termasuk kemudahan investasi saham. Jadi ini salah satu instrumen yang selama ini belum kami miliki. Kini akses investasi ini menjadi semakin dekat dan tentunya semakin mudah bagi lebih dari 3,8 juta pengguna setia Oktomobile. Dan partnership ini penting buat kami. Dari pertama kali saya ketemu Pak Anderson couple of months back, ada 3 hal mengapa kemitraan ini menjadi strategik dan mengapa kemitraan ini menjadi priority utama kami untuk mengembangkan bersama Ajaib. Yang pertama tentunya kami ingin menyatukan dari One Stop Financial Solution aktivitas dari nasabah yang lengkap, baik untuk menabung, bertransaksi, meminjam ataupun investasi dalam satu pintu. Jadi hanya dengan dalam satu Oktomobile, customers tadi lebih dari 3 juta nasabah bisa mengakses ke instrumen investasi yang lengkap di seluruh Indonesia. Dan ini tentunya kerjasama dengan Ajaib bisa membantu kami untuk menjangkau ke generasi investor yang lebih muda dan lebih baru. Yang kedua tentunya kami berharap akan menjadi main operating account dari nasabah individu. Jadi untuk berbagai kebutuhan finansial dari to pay, to save, to borrow, to protect, and to invest, semuanya ada dalam satu ekosistem. Nah yang ketiga tentunya yang paling penting harus memberikan dampak bagi nasabah maupun masyarakat luas. Di sini seiring dengan tadi ada video juga tentang fokus dari CIMB Niaga untuk advancing customers dan society. Dalam hal ini kami akan membantu mendampingi nasabah mengejar mimpi-mimpi finansial mereka.
Ya, solusinya sudah lengkap. Instrumen investasinya bisa disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan keuangan masing-masing. Ini adalah suatu kemitraan yang kami yakin dapat membawa manfaat baik kepada anak muda di Indonesia. Di Ajaib, kami percaya tujuan kami bukan sekedar membantu lebih banyak orang mulai berinvestasi. Tujuan kami adalah membantu lebih banyak orang Indonesia membangun masa depan finansial mereka yang lebih baik.